Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Kashfu Asy-Syubuhat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai di penghujung kitab ini, di mana penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang syubhat orang-orang atau syubhat para pelaku kesyirikan. Mereka mengatakan bahwa kita tidak bisa atau kita sudah memahami konsekuensi tauhid. Kita sudah memahami apa-apa yang berkaitan dengan tauhid, bahwa tauhid mewajibkan kita untuk berlepas diri, barok, mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu. Tapi ya gimana lagi? Kita tinggal di suatu negeri yang budayanya itu syirik kepada Allah. Maka kita nggak bisa ngelawan arus. Mau nggak mau kita ikut budaya mereka, kita ikut adat kebiasaan mereka. Maka kita dapat udzur di situ katanya. Ya, ini pas sekali dengan apa yang terjadi di negeri kita. Karena budaya-budaya sebagian kaum di negeri ini sangat kental dengan kesyirikan, maka sebagian orang yang katanya sudah muslim ikut budaya tersebut. Ya, ikut-ikutan melaksanakan budaya-budaya tersebut dengan alasan kita nggak mampu untuk ngelawan arus, kita nggak mampu untuk menampakkan tauhid, kita nggak mampu untuk mengingkari kesyirikan, ya, karena memang kondisi memaksa demikian. Ya, ini syubhat dari sebagian orang yang mempertahankan kesyirikan tersebut. Kata beliau di halaman 102 atau 106, beliau mengatakan walam yadri al-miskin anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqqa wa lam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar. Kata beliau, orang ini kesian yang bilang tadi itu kita ada udzur karena kita ini tinggal di negeri yang berbuat syirik, maka kita harus berbuat syirik juga. Kata beliau, ini orang miskin, kesian orang seperti ini. Dia nggak tahu, atau memang pura-pura nggak tahu, bahwa kebanyakan orang-orang kafir, bahkan gembong-gembong mereka sejatinya tahu tentang kebenaran, tahu tentang al-haq, dan mereka meninggalkan kebenaran tersebut sama alasannya karena ada sesuatu yang mereka anggap sebagai udzur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan. Mereka menjual agama Allah, menjual ayat-ayat Allah
dengan harga yang murah. Karena mereka tahu kalau mereka tetap mempertahankan ayat-ayat Allah, tetap mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan banyak kehilangan nikmat-nikmat duniawi. Itu mengharuskan mereka melawan arus masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Maka kalau mereka melawan arus, nanti takut dibully, takut dicaci maki, takut dikucilkan, takut dan lain sebagainya dari macam-macam alasan. Maka mereka menjual agama tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tahu apa yang mereka pegang itu adalah al-haq, namun dijual sama mereka. Wa ghairi dzalika minal ayat ka qaulihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, walam yadri al-miskin ay al-mu'damu min al-fiqh wal basirah anna ghaliba a'immatil kufri kanu ya'rifuna al-haqqa lakinnahum 'anadu fa khalafu al-haqqa. Orang ini tidak tahu kalau kebanyakan tokoh-tokoh kekafiran mereka sama mengetahui kebenaran juga. Mereka juga mengetahui tauhid, namun mereka menentangnya, mereka menyelisihinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengetahui kebenaran kitab tersebut sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Dan Allah juga mengatakan tadi, ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Fakanu ya'tadziruna bi'a'dzarin la tanfa'uhum. Mereka berkilah, beralasan, oh kita nggak bisa ini menegakkan kebenaran, kita nggak bisa, kita nggak bisa bertauhid. Mau nggak mau kita harus syirik. Karena kalau kita ini tetap ngotot bertauhid, nanti kita yang babak belur. Mereka mengemukakan alasan-alasan, namun semua alasan-alasan tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Ka khaufi ba'dihim min fawatir ri'asa wa tasadduril majalis wa nahwi dzalik. Seperti sebagian orang enggak mau menampakkan tauhid, enggak mau mensyiarkan tauhid. Bahkan sebagian orang memilih untuk membela kesyirikan. Kenapa? Takut jabatannya hilang. Takut mungkin kalau ustadz, takut gak diundang di pengajian lagi kalau menampakkan tauhid, kalau mengingkari kesyirikan, yang mana kesyirikan ini adalah adat dan budaya sebagian masyarakat. Kalau diingkari sama dia, hilang kedudukannya. Ini terjadi pada sebagian dai, sehingga disepelekan masalah tauhid. Bahkan kata mereka diakhirkan saja masalah tauhid ini, karena tauhid ini titik sentral perselisihan kita dengan masyarakat. Kita kalau memulai dakwah dengan tauhid, begitu kita dakwah mereka nggak mau terima, langsung kita yang dibully, langsung kita yang dicaci maki, kita yang diusir, bahkan terjadi persekusi, terjadi aniaya fisik dan seterusnya. Mereka takut pertumpahan darah, padahal hanya bayang-bayangan mereka saja. Ketakutan-ketakutan itu datang dari syaitan. Seandainya mereka menjelaskan agama Allah ini dengan hak, dengan hikmah, dengan bijak, dengan ilmu, dengan santun, maka tentu Allah Subhanahu wa taala bisa memberi hidayah melalui dia. Tapi ditakut-takuti. Nanti saja kalau mereka sudah senang sama anak, baru tak masuki tauhid sithik-sithik. Kalau sekarang jangan digepuk tauhid dulu, nanti dulu. Yang penting mereka ini senang dulu sama kita orang. Nanti kalau mereka sudah senang, baru di situ tak masuki tauhid sithik-sithik. Sampai saya tidak dileboni. Sampai sekarang tidak diajarkan tentang tauhid tadi. Kemudian kata Syekh Utsaimin, fakatsirun min a'immatil kuffar ya'rifuna al-haqqa. Para tokoh-tokoh orang-orang kafir, tokoh-tokoh kekafiran, mereka mengenal kebenaran, mereka mengetahui al-haq, walakinnahum yakrahunahu wa la yattabi'unahu.
namun mereka membenci kebenaran tersebut, gak suka dengan kebenaran itu. Ya, karena mungkin bagi sebagian kaum muslimin, mereka tahu kebenaran tapi gak suka dengan kebenaran tersebut karena hawa nafsunya gak cocok. Ketika dikatakan musik haram dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya, gak seneng hatinya. Ya, sehingga karena hatinya bertolak belakang dengan kebenaran yang dibawa tersebut, maka dia pun akhirnya memutarbalikkan, menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak cocok dengan hawa nafsunya. Wa ma'rifatul haqqi dunal amal bihi asyaddu minal jahli bil haqq. Kata beliau, orang yang tahu tentang kebenaran tapi dia tidak mengamalkannya, itu lebih parah daripada orang yang tidak tahu kebenaran. Ya, saya ulangi, orang yang tahu kebenaran namun tidak mengamalkan kebenaran tersebut, itu lebih parah daripada orang yang sama sekali tidak tahu kebenaran. Li'annal jahil bil haqqi yu'dzar. Karena orang yang tidak tahu kebenaran terkadang diberi uzur. Ya, tapi ada rinciannya di sini. Apabila orang tersebut memang dia ini sudah ada usaha untuk mencari kebenaran, tapi ternyata dia belum sampai kepada kebenaran tersebut, maka ketika itu dia tidak tahu tentang kebenaran, diberi uzur. Contoh misalnya seorang dia belajar, berusaha untuk mencari kebenaran. Dia belajar tentang tauhid. Ternyata yang dipelajari tentang tauhid masih dasar-dasarnya saja. Sehingga syirik-syirik yang khafi, syirik-syirik yang tersembunyi, dia nggak tahu. Karena memang dia masih dalam tahapan awal belajar tauhid ini. Maka ketika dia jatuh dalam syirik tersebut, maka dia yu'dzar, diberi uzur. Sedangkan yang kedua, orang jahil, orang yang tidak tahu, namun karena memang dia ini tidak tahunya karena tidak belajar, tidak ada usaha untuk dia mencari kebenaran, itu gak ada. Dia mencukupkan diri dengan kondisinya. Dan ini sebagian punya pola pikir kayak gitu. Ya, enak jadi orang jahil. Ini apa berbuat begini, gak kepikiran dosa. Kenapa? Karena orang jahil katanya diberi uzur. Ya, coba orang yang belajar agama, orang yang berilmu, katanya ini wedi, ki opo hukumnya, halal tak haram ini. Mau melakukan ini tahu itu hukumnya haram, akhirnya nggak jadi. Akhirnya kerjaannya kocar-kacir dia. Coba kalau orang jahil, misalnya mau kredit motor, langsung kredit sudah. Mau riba nggak urusan dia. Kenapa? Nggak tahu anak kalau riba itu apa, anak nggak tahu. Lu belajar enggak wis. Enggak, anak enggak mau belajar riba. Kenapa? Nek weruh riba malah dosa. Maka kita katakan orang seperti ini, dia tahu riba, enggak tahu riba, tetap berdosa. Ya, karena tidak ada usaha untuk mencari ilmu. Maka hati-hati, orang jahil ada dua kondisinya. Yang pertama diberi uzur, yang kedua tidak diberi uzur. Maka kata beliau, orang yang jahil itu diberi uzur. Waqad yu'allam fayatanabbahu wa yata'allam. Orang yang jahil terkadang dikasih peringatan, dia belajar. Orang yang jahil ketika dikasih peringatan, maka dia akan belajar. Bi khilafil mu'adid al-mustakbir. Berbeda dengan orang yang tahu kebenaran namun menolak, namun sombong, enggan menolak kebenaran tersebut. Ketika dia diajari, tambah ngelunjak, tambah ngamuk. Beda sama orang jahil, ketika diperingatkan dia akan belajar. Walihada kana al-yahudu maghduban 'alaihim li'ilmihim bil haqqi wa tarkihim iyyah. Karena yang orang Yahudi disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Nabi SAW menafsirkan sendiri, al-maghdubu 'alaihim al-yahud. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, karena mereka punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Wa kana an-nasara dhalin li'annahum lam ya'riful haqqa. Beda sama Nasara. Kalau Nasara
mereka itu dulu tersifati dengan dhalin, tersesat. Karena mereka dulu disesatkan sama orang-orang Yahudi. Lewat siapa? Yahudi membuat pengikutnya Nabi Isa jadi tersesat melalui tangan siapa? Markus bukan. Sama? Lewat siapa? Paulus. Iya. Paulus. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabus Shahih dan juga dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, beliau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, kana al-yahudu afsada dina Isa bin Maryam bi rajulin yusamma Bulus. Dahulu orang-orang Yahudi merusak ajarannya Nabi Isa alaihissalam melalui seorang yang bernama Paulus. Wa hawala marratan tsaniyah fi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yusamma Abdullah ibn Saba. Dan Yahudi mencoba lagi untuk kedua kalinya, mencoba untuk merusak agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang yang bernama Abdullah bin Saba, dengan Syiahnya, dengan Rafidhahnya. Itu sama seperti dahulu Paulus merusak ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Tapi dulu orang-orang Nasara ini, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, mereka dikatakan dhalin, tersesat, karena disesatkan oleh Paulus ini. Lakin ba'da bi'tsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam kana an-nasara alimina fakanu mithlal yahudi fi kaunihim maghduban alaihim. Namun ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka orang Nasara sudah bukan lagi dikatakan tidak berilmu. Mereka juga dikatakan orang-orang yang mengetahui kebenaran seperti siapa? Yahudi. Maka sama, mereka juga disebut al-maghdub alaihim. Sama seperti Yahudi, orang Nasara juga dimurkai. Sekarang ini mereka juga sama-sama dimurkai. Baik, kita lanjutkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa in amila bit tauhid amalan dhahiran wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu biqalbi fa huwa munafiqun wa huwa syarrun minal kafiril khalis. Apabila orang tersebut mengamalkan tauhid, dia mengamalkan tauhid, konsekuensi tauhid dia amalkan, tapi secara zahir saja. Adapun pemahamannya, dia nggak paham tauhid itu apa. Pokoknya dia menjalankan konsekuensi tauhid. Sholat, nyembah Allah, berpuasa, bernazar kepada Allah, bersumpah kepada Allah. Dia menjalankan hal tersebut. Tapi akidah, keyakinan yang ada di hatinya mengingkari hal tersebut. Maka orang seperti ini munafik. Disebut munafik. Dan dia lebih buruk daripada orang kafir yang asli. Lebih buruk daripada orang kafir yang menampakkan kekafirannya, hatinya kafir, zahirnya kafir. Itu lebih mending daripada orang munafik yang zahirnya dia bertauhid, batinnya dia kufur. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak neraka yang paling dalam. Berkaitan dengan munafik, ada nifaq asghar dan ada nifaq akbar. Nifaq asghar itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Sedangkan nifaq akbar itulah yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Apa itu nifaq asghar? Nifaq asghar adalah perangai-perangai munafik, namun tidak sampai pada tingkatan kufur, tapi hanya dihukumi sebagai dosa besar. Sifatnya orang-orang munafik, namun tidak sampai pada kekufuran, hanya sampai pada perbuatan dosa besar. Seperti apa? Seperti sabda Nabi SAW, ayatul munafik thalath. Ciri munafik ada 3. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadziba, apabila berbicara dia berdusta. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa,
dan apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanat dia khianat. Ini 3 ini atau salah satunya saja. Ada nggak di antara umat Islam yang punya salah satu dari 3 ciri ini? Atau 3-3-nya semua ada? Semua Muslim, ya wallahu a'lam ya, kita nggak sensus juga. Ya, tapi tidak lepas dari 3 model ini. Apakah ketika Anda mendapati ada orang yang berdusta misalnya, ketok bujuke wis, Anda tahu dia ini dusta, apakah lantas Anda menghukumi dia munafik? Berlaku ayat-ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina lakadzibun. Ya, berlaku ayat-ayat itu? Tidak. Ini masih nifaq asghar, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Allah mengatakan orang-orang munafik menipu Allah dan Allah balas tipu daya mereka. Dan tidaklah mereka ketika sholat kecuali mereka sholat dalam keadaan malas. Adakah di antara kita sholat yang pernah nggak sholat malas? Sering. Ya, berarti kita tersifati dengan ayat ini. Karena lanjutan ayat ini nanti ke bawah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka dibedakan oleh para ulama yura'unan nas, salat yang riya, orang-orang munafik ini. Nah, riya sendiri ada yang memang timbul secara tiba-tiba, dan ada riya yang memang dia itu tidak menginginkan salat tersebut. Orang-orang munafik, mereka ketika melaksanakan sholat, mereka malas karena hati mereka itu memang gak cocok sama sholat itu. Memang gak arep sholat itu dia itu. Sehingga mereka sholat itu hanya untuk ngetokno, menampakkan diri kepada manusia kalau mereka ini bagian dari kaum muslimin. Nah, ini riya yang riyanya munafik. Ini riya yang masuk kategori nifaq akbar. Riya itu nggak selalu syirik kecil ya, ada syirik besar riya itu. Kalau ada orang biasanya mencontohkan syirik kecil, contohnya apa? Riya. Iya, memang ada riya yang syirik kecil, tapi riya juga bisa masuk dalam syirik akbar, seperti riyanya orang-orang munafik. Adapun riya yang syirik kecil adalah tercampur antara amalan dia yang ikhlas kepada Allah dengan riya ingin disanjung oleh manusia. Itu tercampur di situ. Dasarnya dia melaksanakan sholat karena keimanannya. Namun ternyata sampai masjid dilihat, banyak orang ini. Wah, ada fulan ini. Menampakkan. Maka tercampur antara keikhlasannya dengan riyanya tadi. Apabila dia lawan riyanya, maka insya Allah tidak mempengaruhi pahalanya. Tapi kalau ternyata dia larut dalam riya tersebut, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orangnya tetap muslim. Makanya orang munafik itu mereka hanya sholat ketika kondisi terang saja. Ya, sholat duhur, ya, sholat asar, ya, maghrib mungkin ketika dalam kondisi terang. Tapi sholat-sholat yang petang, yang gelap, sholat isya dan sholat subuh, mereka tidak menghadirinya. Karena buat apa? Nggak kelihatan. Ya, itu munafik zaman dulu, belum ada lampu. Tapi munafik zaman sekarang lebih berat. Ya, 5 waktu mereka harus hadir. Kalau zaman dulu masih ringan. Munafik zaman sekarang lebih berat, 5 waktu harus hadir. Baik. Kita baca penjelasannya dari Syekh Utsaimin. Yaqulu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fa in amila bit tauhid dhahiran ay bil lisani wal jawarih walakinahu lam ya'taqidhu bi qalbi wa lam yafhamhu fa innahu munafiq. Apabila dia, seseorang itu mengamalkan tauhid secara zahirnya, yaitu dengan lisannya dan dengan perbuatan anggota badan. Kemarin kita sampaikan tauhid itu aspeknya ada 3 kan? Keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan
amalan anggota badan. Nah, ini orang yang dimaksud ini cuma dua saja. Ucapan lisan dengan perbuatan anggota badan, tapi hatinya dia tidak mengimani tauhid tersebut, tidak meyakini tauhid tersebut. Maka orang ini munafik, wa huwa syarrun minal kafiril musarrih bi kufrihi. Lebih buruk daripada orang kafir yang terang-terangan menampakkan kekafirannya. Liqaulihi ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wa hadha dhahirun fi man kana mu'anidan ya'lamul haqqa walakinnahu karihahu biqalbihi wa lam yatma'inna ilaihi. Ya, perkara seperti ini sangat nampak pada orang-orang yang menentang kebenaran. Padahal dia tahu kebenaran tersebut, namun ditentang karena hatinya itu enggak srek sama kebenaran tadi. Hatinya itu enggak marem sama kebenaran itu, enggak cocok sama hawa nafsunya itu. Kok ngene yo Islam iku yo? Sakjane lak ngene ya. Lho kok ngene Islam iki? Sakjane lak ngene lho enak gitu. Enggak cocok sama hatinya. Walam yastaqirra bihi walakinnahu adhara al-iltizama bisyari'ah khida'an lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Hatinya enggak srek, tapi ya gimana lagi? Mau nggak mau dia menampakkan keislaman itu, mau nggak mau sudah, ya, dalam rangka menipu Allah, menipu Rasulullah, dan menipu orang-orang mukmin, ya, menipu orang-orang yang beriman. Wa amma man kana la yafhamuhu bil kulliyah wa la yadri walakinnahu ya'malu kama ya'malu an-nasu wa lam yatabayyan lahu dhalika asy-syai'u alladhi ya'malunahu wal maqsudu minhu fa innal wajiba an yuballigha wa yu'allam fa in asarra ala ma huwa alaihi min inkarihi biqalbihi fa huwa munafiq. Adapun kalau ada seseorang yang dia itu enggak paham Islam ini apa, tauhid ini apa, enggak paham dia. Dia hanya mengamalkan apa yang berjalan di tengah manusia. Orang-orang melakukan ini dia ikut. Orang-orang melakukan ini dia ikut. Ya, tanpa ada keyakinan tertentu. Pokoknya melok mayoritas orang bagaimana ikut saja dia. Maka yang seperti ini kewajibannya adalah disampaikan ayat-ayat kepadanya, diajarkan tauhid yang benar. Kalau dia masih tetap seperti itu, artinya hatinya itu masih tetap gak paham tentang tauhid, gak mau tahu tentang tauhid, maka dia munafik juga. Ya, dia termasuk orang yang munafik juga. Lanjut lagi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hadhil mas'alatu kabiratun tawilah tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas. Dan masalah ini adalah masalah yang besar dan masalah yang panjang sekali pembahasannya. Nampak bagi Anda apabila Anda merenungkannya ketika banyak manusia yang mengucapkan dengan lisan-lisan mereka itu. Yaitu tadi masalah kita ini tinggal di negeri yang majemuk, ya, tinggal di kota yang majemuk. Banyak orang-orang yang melakukan adat istiadat yang syirik di sini. Maka ya sudah, kita mau nggak mau ikut mereka. Ini banyak terlontar dari lisan-lisan manusia. Tara man ya'riful haqqa wa yatrukul amal bihi li khawfi naqsi dunya aw jahin aw mudaratan li ahadin. Kau mendapati ada orang-orang yang tahu tentang kebenaran, tapi mereka meninggalkan amalan. Mereka tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut karena takut kekurangan dunia, dunianya berkurang, atau karena takut kedudukannya, kehormatannya itu jadi hilang di tengah masyarakat. Au mudaratan li ahadin, atau untuk menyenangkan manusia. Ini yang pernah kita singgung. Sebagian ustadz, sebagian dai, tujuannya apa? Nyenengno jamaah. Iya. Yang penting bapak senang, yang penting jamaah puas, dapat aplaus, ya, dapat like banyak di medsos, ya, atau ya alasan-alasan lain. Yang penting menyenangkan jamaahnya. Wa tara man ya'mal bihi dhahiran la batinan. Ada yang mengamalkan tauhid secara zahir namun batinnya mengingkari tauhid. Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbi fa idza huwa la ya'rifu. Kalau kau tanya
Apa yang kau yakini di dalam hatimu tentang tauhid dia nggak tahu. Walakin 'alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Maka hendaklah kau memahami 2 ayat berikut yang Allah firmankan di dalam kitabnya. Baik, ayat yang pertama firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-96. Ini berkaitan dengan istihza. Ya, berkaitan dengan istihza, bercanda atau memperolok dengan menggunakan nama Allah, ayat-ayatnya dan nama Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok? Maka janganlah kalian ta'tadiru. Ta'tadiru kalau di terjemahan sebagian diterjemahkan dengan minta maaf ya. Ya, kalau buat mushaf terjemahan apa terjemahnya? Minta uzur. Enggak, di mushaf-mushaf yang terjemah itu. Coba mungkin HP-nya ada mushaf terjemahan surat At-Taubah ayat 96. La ta'tadiru artinya tidak perlu kamu meminta maaf. Ya, bukan salah sih, tapi kurang tepat kalau dikatakan meminta maaf. Karena ta'tadiru atau i'tidar itu adalah beralasan. Ya, beralasan, nyari alasan. Oh ndak, maksud anak gak gitu. Anak ndak ono niatan kayak ngono gitu. Anak nggak ada niatan seperti itu. Anak nggak bermaksud seperti itu. Anak itu tadi begini. Cari-cari alasan. Itu namanya i'tidar, cari-cari udzur supaya apa yang dia lakukan itu diberi udzur. Ya, maka bukan disebut meminta maaf. Ya, beda. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka jangan kalian minta udzur, cari-cari udzur, cari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kata beliau, fa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabati alladziina ghazaw ar-Ruma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha ala wajhil mazhi wal la'ab tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi khaufan min naqsi malin aw jahin aw mudaratan li ahadin a'dhamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Ayat tadi yaitu ketika sebagian sahabat berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lainnya yaitu orang-orang munafik juga ikut dalam rombongan tersebut. Mereka mengatakan, ma ra'aina nasan ajbanu 'inda liqa'i minhum au kama qalu. Kami tidak pernah melihat manusia yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh melebihi pengecutnya mereka. Maksudnya Nabi dan para sahabatnya. Ya, kami gak pernah nemu kaum yang lebih pengecut daripada mereka. Ya, ketika Allah bongkar ucapan mereka ini, maka mereka beralasan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami mengucapkan seperti itu hanya bergurau, bercanda, bersenda gurau, tidak serius. Nah, ini cari-cari apa ini? Cari-cari alasan. Ini i'tidar. Maka Allah sebutkan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini terjadi pada orang-orang yang dia ini dekat dengan Nabi SAW. Dohirnya mereka sahabat. Ya, orang-orang munafik ini dohir mereka adalah sahabat Nabi SAW. Ya, maka karena bersenda gurau, karena bercanda, gak serius, dengan hanya itu mereka divonis kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bercanda gak serius.
itu sudah divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang memang dengan sengaja dia, bukan karena bercanda, memang dengan sengaja dia meninggalkan tauhid. Ya, karena alasan takut kehilangan harta, kehilangan kedudukan, atau untuk menyenangkan jamaahnya dia tinggalkan tauhid, maka orang yang seperti ini lebih besar untuk dikafirkan daripada orang munafik tadi. Ya, kalau orang munafik tadi mengucapkan ucapan kekufuran karena bercanda, ya, tapi kalau mereka yang meninggalkan tauhid itu karena niat mereka sendiri. Tapi di sini ada iskal, ada permasalahan berkaitan dengan ucapan penulis di sini yang mengatakan anna ba'dus sahabat, sebagian sahabat. Jadi yang mengucapkan ucapan tadi, kami tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh melebihi mereka. Itu disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai sahabat. Ya, nah ini kalau orang Syiah nemu ini, senang mereka. Oh, sahabat ini munafik ini. Maka dijelaskan oleh para ulama, kata-kata as-sahabah, as-suhbah itu ada 3 modelnya. Jadi dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah, suhbah, sahabat ada 3. Yang pertama, sahabat secara lughawi, secara bahasa. Ya, sahabat secara bahasa. Atau apa? Jangan itu dulu. Sahabat secara syar'i dulu saja lah. Sahabat secara syar'i. Sahabat secara syar'i maknanya adalah kullu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Pengertian sahabat yang pertama adalah semua yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam face to face dan beriman dengan Nabi kemudian mati di atas keimanannya. Itu disebut sahabat, tapi definisi secara syar'i, istilah syar'i. Kemudian yang kedua, sahabat dari sisi urfi, dari sisi urf. Maksudnya sahabat dari sisi urf adalah yaitu man aktsara suhbah, siapa yang pertemanannya lebih banyak, yang lebih dekat pertemanannya. Maka dari sisi ini dikatakan Abu Bakar itu sahabat Nabi, sedangkan Abu Hurairah bukan sahabat Nabi SAW. Karena Abu Bakar dan Abu Hurairah lebih dekat siapa ke Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Lebih lama pertemanannya dengan Nabi SAW, lebih dekat dengan Nabi. Makanya ketika hadis tentang hadis yang menyebutkan tentang Uqasyah ibn Mihsan yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga bila hisab, tanpa hisab, termasuk diantara golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yaitu humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka yang tidak ruqyah yang syirik, tidak melakukan ruqyah yang syirik, mereka yang tidak mengobati dengan pengobatan dengan besi yang panas. Kemudian mereka juga tidak melakukan tatayur dan mereka bertawakal kepada Allah. Tapi di dalam hadis ini para sahabat Nabi SAW bertanya-tanya, siapa yang mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ya, 70.000 yang dapat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagian sahabat mengatakan wala'allahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Lu saya ngomong ini siapa? Sahabat juga. Maka berarti di situ yang dimaksud sahabat secara urfi, yaitu mereka mengatakan yang dimaksud 70.000 itu adalah sahabat Nabi, artinya yang lebih dekat dengan Nabi, yang lebih lama pertemanannya, persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat jenis yang kedua. Sahabat pengertian yang ketiga secara bahasa. Sahabat secara lughawi. Artinya apa? Semua orang yang tinggal di sekitar kita.
Semua orang yang tinggal di sekitar kita, mukmin ataupun kafir, itu disebut sahabat dari sisi bahasa. Ya, makanya dari sisi ini dikatakan Abu Jahal sahabat Nabi, Abu Lahab sahabat Nabi. Siapa lagi? Sebutkan tokoh orang-orang Quraisy, tokoh orang-orang musyrik. Al-Aus bin Wa'il sahabat Nabi. Ya, Utbah bin Rabi'ah sahabat Nabi, gembong-gembongnya Quraisy semuanya. Kok bisa? Iya, karena mereka tinggal dekat Nabi SAW. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum. Ya, tidaklah sohib kalian ini tersesat. Maksudnya siapa sohib kalian di sini? Nabi SAW. Khitabnya kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, sohib kalian ini bukan orang sesat. Tuh, sama Allah dibilang Nabi ini siapanya mereka? Sohibnya mereka, sahabat mereka. Ini sering orang-orang Syiah menggunakan permainan ini untuk menjebak mindset kita bahwa sahabat itu tidak semuanya benar. Buktinya apa? Allah mengatakan bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik itu juga sahabat. Maka di sini yang dimaksud sahabat adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik masuk jenis yang mana tadi? 1, 2 atau 3? 3. Ya, orang munafik disebut sahabat Nabi SAW dari jenis yang ketiga, karena mereka juga tinggal bersama Nabi SAW. Nah, kurang berapa menit? 3 menit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kira yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ada satu ayat lagi yang dibawakan oleh penulis. Nomor ayatnya. Oh, yang benar 66 ya, surat At-Taubah 66. Baik. Ya, ini di sini 96. Keliru catat. Jamaah, insyaallah kita lanjutkan. Jadi Jumat depan insyaallah pertemuan terakhir dari kitab Kasyfus Syubhat. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.